menginformasikan materi terkait ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pengertian afektif. Secara umum, pengertian afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri individu. Aspek afektif digunakan untuk mengetahui perilaku dan sikap siswa dan dalam segala interaksi selama masa menuntut ilmu di sekolah. Aspek afektif masih erat kaitannya dengan kognitif, sehingga secara umum semakin tinggi tingkat kekuasaan kognitif seseorang, semakin mudah untuk memperkirakan perubahan perilakunya. Meski tidak selalu seperti itu kenyataan yang terjadi di lapangan, receiving atau attending bisa dinilai dari kepekaan seseorang ketika menerima sebuah rangsangan. Namun di dalam dunia pendidikan, receiving atau attending ini sering diartikan sebagai kemauan siswa untuk memperhatikan suatu kegiatan atau objek pembelajaran. Pada tahap ini, siswa dibina untuk menerima nilai-nilai yang diajarkan sesuai dengan ketetapan kurikulum dalam tanggung jawab pengajar. Responding dalam proses pembelajar bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengikut sertakan diri secara aktif dan kegiatan belajar. Dengan adanya karakteristik ini pula, guru bisa menilai bagaimana siswa menanggapi masukan informasi yang diberikan melalui materi pembelajaran tersebut. Valuing bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menghargai suatu proses yang telah dilakukan. Pada tahap ini, siswa dibina agar selain dapat menerima dan menanggapi materi, siswa juga dapat dan mau memberikan sebuah penilaian terhadap konsep maupun materi yang dipelajari. Valuing bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menghargai suatu proses yang telah dilakukan. Pada tahap ini, siswa dibina agar selain dapat menerima dan menanggapi materi, siswa juga dapat dan mau memberi suatu penilaian terhadap konsep maupun materi yang dipelajari. Setelah melakukan kegiatan menilai serta menghargai, siswa diharapkan mampu menemukan perbedaan nilai yang ditemukan. Dari perbedaan nilai yang saling berhubungan dapat dibentuk dan berkembang sebuah nilai baru yang bersifat universal. Setelah melakukan kegiatan menilai serta menghargai, siswa diharapkan mampu menemukan perbedaan nilai yang ditemukan. Dari perbedaan itu dapat dibentuk dan dikembangkan sebuah nilai baru yang bersifat universal. Kemampuan pengembangan nilai inilah yang dinamakan organization. Adapun penilaian non-tes bisa dilakukan dengan cara berikut. 1. Observasi. Kegiatan observasi bisa dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk menguatkan hasil observasinya, bisa membuat lembar observasi baik secara terbuka maupun tertutup. 2. Jurnal. Jurnal merupakan salah satu bentuk penilaian yang cukup efektif karena bisa mencatat sikap dan perilaku peserta didik dalam waktu 1 semester. Catatan perilaku yang dituliskan bisa berupa catatan baik maupun buruk. 3. Penilaian antar teman. Penilaian satu ini membutuhkan objektivitas tinggi, artinya pendapat setiap teman harus benar-benar objektif. Penilaian dilakukan menggunakan lembar penilaian yang di dalamnya memuat butir-butir pernyataan sikap positif. 4. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian internal dari diri peserta didik masing-masing. Penilaian bisa dilakukan dengan mendeskripsikan kelebihan maupun kekurangan dirinya serta menyebutkan kesuksesan apa saja yang sudah ia raih. Lalu selanjutnya adalah materi kognitif. Kognitif adalah bagaimana seseorang anak mampu beradaptasi dan mempelajari suatu objek serta kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Menurut Trevor tahun 2004, kognitif adalah istilah umum yang mencakup segala hal dalam proses pembelajaran dan adaptasi pada anak di dalam lingkungannya. Proses pembelajaran yang dilalui oleh seorang anak meliputi proses pemahaman, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Fungsi kognitif adalah sebuah fungsi yang digunakan oleh para psikolog untuk menjelaskan segala aktivitas mental yang saling berhubungan antara persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi. Saat ini terdapat 5 fungsi kognitif. Apa saja fungsi-fungsinya? 1. Memori daya ingat. Dalam hal ini, fungsi kognitif berkaitan dengan kemampuan menyimpan ingatan di dalam otak. Dibutuhkan fokus ketika menerima informasi dari luar lingkungan agar memori yang tersimpan di otak tidak keliru. 2. Attention. Perhatian. Dalam hal ini, fungsi kognitif berfungsi untuk menyeleksi rangsangan yang nantinya akan menjadi fokus perhatian. Fungsi perhatian pada kognitif terpisah menjadi 2, yakni perhatian yang terbagi dan perhatian yang berkelanjutan. Dalam perhatian yang terbagi, seseorang dapat membagi perhatiannya hingga 2 atau lebih hal. Sementara perhatian berkelanjutan, seseorang akan tetap fokus terhadap satu hal. 3. Language atau bahasa. Kognitif seorang anak ditandai dengan pemikiran yang lebih logis dan mulai bisa memecahkan suatu masalah. Sejumlah contoh perkembangan kognitif di tahap ini adalah bertanya suatu hal yang lebih rumit, sering melakukan eksperimen, mulai menyukai hobi hingga mampu menangani masalah kecil dan mencari solusinya. 4. Tahap formal operation.
12 tahun sampai ke atas. Dalam tahapan ini, Piaget mengungkapkan kalau perkembangan kognitif seorang anak jauh lebih baik sehingga bisa berpikir semakin logis dan mampu mengungkapkan pendapatnya. Contoh seorang anak yang sudah dalam tahap perkembangan kognitif ini yaitu dapat berpikir kreatif, mampu menyuarakan pendapat hingga menggunakan akal pikiran secara rasional. Selanjutnya, psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, tahu kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Ranah psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari dan lainnya. Perkembangan psikomotor adalah perkembangan mengontrol gerak-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dalam gerakan kasar melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Adapun tujuan dari aspek psikomotorik, yakni siswa dapat menirukan atau mempraktikkan stimulus yang sudah kita berikan, dan juga siswa melakukan dengan berbagai tambahan yang terkesan berbeda dengan hal yang kita ajarkan. Itulah cara siswa memanipulasi dengan cara mereka sendiri, dan juga siswa dapat melakukan hal itu dengan tepat. Ketika siswa sudah dapat melakukan hal-hal di atas, siswa pasti dapat melakukan dan menguasai segala hal yang telah kita ajarkan, bahkan bisa jauh lebih baik, dan juga dapat mengembangkan apa yang telah mereka pelajari. Dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar psikomotor dapat dilakukan dengan tes perbuatan atau tes unjuk kerja, performance test, atas keterampilan yang telah dikuasai peserta didik. Penilaian untuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Baik, sekiranya itu saja materi yang dapat saya paparkan oleh video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.